Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alia Julietania, NIM 2022-1516, Program Studi Akuntansi dari Universitas Shahid Jakarta. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu standar akuntansi syariah. Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak sih dengar istilah akuntansi syariah sebelumnya? Atau masih agak asing nih di telinga? Tenang aja, di video ini kita bakal kupas bareng-bareng mulai dari pengertian, tujuan, sampai tantangan dalam penerapannya. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, muncul kebutuhan akan sistem akuntansi yang tidak hanya akurat, tapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam. Nah, disinilah pentingnya akuntansi syariah, yang tidak hanya menyusun angka-angka, tapi juga membawa misi keadilan, amanah, dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Secara sederhana, akuntansi syariah adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, berbeda dengan akuntansi konvensional yang berorientasi pada laba semata. Akuntansi syariah juga memperhatikan aspek agama, sosial, dan moral. Jadi, bukan hanya tentang untung rugi, tapi juga tentang nilai-nilai kebaikan. Lalu, apa sih tujuannya? Akuntansi syariah punya beberapa tujuan utama. Misalnya, menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal, menilai apakah transaksi sudah sesuai dengan prinsip syariah, serta membantu pelaporan kewajiban sosial seperti zakat dan infak. Selain itu, akuntansi syariah mendorong sistem keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. Cukup kompleks, tapi sangat bermakna. Untuk mengatur semua itu, tentu dibutuhkan standar yang jelas. Di Indonesia, kita mengenal Dewan Standar Akuntansi Syariah yang berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia. Di tingkat internasional, ada AAOIFI, organisasi yang berperan besar dalam menyusun standar akuntansi dan audit bagi lembaga keuangan Islam global. Keduanya bekerja untuk memastikan bahwa standar yang digunakan tetap konsisten dan sesuai syariah. Nah, transaksi dalam sistem syariah ini juga punya ciri khas loh. Misalnya, semua transaksi harus didasarkan pada akad yang sah menurut Islam. Transaksinya harus bebas dari unsur riba, spekulasi, dan ketidakjelasan. Yang menarik, setiap akad menekankan prinsip keadilan, saling ridho, dan tolong-menolong. Transaksinya halal, produktif, dan membawa nilai sosial. Mungkin kamu bertanya, contohnya, apa aja sih akad-akad itu? Kita punya banyak jenis akad, seperti murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang ada di PSAK 102, kemudian mudorobah, yaitu kerjasama pemilik modal dan pengelola yang ada di PSAK 105, kemudian ada musyarakah, yaitu kerjasama modal dari beberapa pihak yang ada di PSAK 106, dan juga ijarah, salam, istisna, bahkan korde untuk pinjaman kebajikan. Setiap akad punya PSAK khusus agar pencatatan dan pelaporannya tepat dan sesuai standar. Lalu, bagaimana bentuk laporan keuangan dalam akuntansi syariah? Selain laporan keuangan umum seperti neraca dan laporan surplus atau defisit, entitas syariah juga menyusun laporan perubahan dana zakat, perubahan dana kebajikan, dan tentu saja catatan atas laporan keuangan. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat sejauh mana entitas tersebut menunaikan tanggung jawab sosial dan agama. Meski terlihat ideal, akuntansi syariah juga menghadapi tantangan. Misalnya, masih banyak praktisi dan akademisi yang belum familiar dengan PSAK syariah. Belum lagi keterbatasan pelatihan, kurangnya pengawasan DPS, dan masih minimnya literatur. Setiap negara juga bisa punya tafsir akad yang berbeda-beda, jadi butuh kerjasama dari berbagai pihak untuk menyempurnakannya. Disinilah pentingnya peran akuntan syariah. Mereka tidak hanya bertugas mencatat transaksi, tapi juga menjamin bahwa semua kegiatan keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Akuntan syariah juga harus melaporkan dana sosial secara tepat,
bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah, dan turut mengedukasi masyarakat. Bisa dibilang, mereka adalah penjaga integritas dalam ekonomi syariah. Jadi teman-teman, akuntansi syariah itu bukan sekedar sistem pencatatan, tapi juga wujud nyata dari nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi. Dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, sistem ini hadir sebagai solusi yang tidak hanya halal, tapi juga berkeadaban. Meskipun tantangannya masih ada, dengan komitmen dan edukasi yang berkelanjutan, akuntansi syariah bisa menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi yang beretika dan berkelanjutan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apa kalian sudah mengerti? Kalau masih ada yang belum jelas, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menambah pemahaman dan memberi manfaat, baik untuk studi maupun praktik di dunia nyata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!